Pak Sardi menarik napas panjang sambil memutar kunci kontak angkot tuanya. Mesin berderu, seperti binatang tua yang dipaksa bangkit dari tidur panjang. Malam itu, jalanan sepi dan terasa seperti dihantui bayangan tak kasat mata. Hujan deras menghantam atap angkot, menciptakan irama yang mengingatkan pada detak jantung yang mulai gelisah. Lampu jalan yang biasanya menerangi malam tampak lemah, berkedip-kedip seperti lilin yang hampir padam. Bayangan pepohonan di pinggir jalan menari-nari dalam irama angin, menciptakan ilusi tangan-tangan panjang yang berusaha meraih apa saja yang lewat. Pak Sardi merasakan bulu kuduknya berdiri, meski ia sudah terbiasa dengan malam-malam seperti ini. Ketika angkot mulai melaju, gemuruh petir terdengar dari kejauhan, menggema seperti suara tertawa seorang raksasa yang menyeramkan. Udara di dalam angkot terasa berat, seperti sedang dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah kehampaan jalan, Pak Sardi merasakan bahwa malam itu tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang sedang mengintai. Pak Sardi menghentikan angkotnya di halte kecil yang diterangi lampu redup. Seorang wanita muda berdiri di sana, diam seperti patung. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya. Tetapi ia tidak tampak kedinginan. Dengan langkah pelan, ia naik angkot tanpa berkata apa-apa. Hanya memberikan tatapan kosong yang membuat Pak Sardi merasa seperti sedang ditelanjangi oleh matanya. Saat wanita itu duduk di kursi belakang, Pak Sardi memperhatikan dari kaca spion. Wajahnya tampak pucat, terlalu pucat untuk ukuran orang hidup. Mata wanita itu tidak memandang jalan, tetapi menatap lurus ke jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Pak Sardi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa wanita itu berada di halte yang begitu sepi pada malam yang dingin dan kelam. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti angkot, seperti ada es yang melingkupi kabin. Pak Sardi merasa aneh karena mesinnya yang biasanya panas tidak memberikan kehangatan. Dia ingin bertanya kepada wanita itu, tetapi lidahnya terasa berat, seolah ada suara dalam pikirannya yang berkata, "Jangan ganggu dia." "Jalan Bukit Hitam," ujar wanita itu dengan suara yang datar, hampir tanpa intonasi. Kata-katanya seperti menyelinap di udara, meninggalkan jejak samar di telinga Pak Sardi. Jalan Bukit Hitam? Sudah bertahun-tahun tempat itu kosong. Ditinggalkan setelah kebakaran besar yang memusnahkan hampir segalanya. Kenapa dia ingin ke sana? Pak Sardi mencoba mengabaikan pikirannya, tetapi hawa dingin semakin menusuk tulangnya. Ia merasa seperti sedang mengemudi ke dalam mulut kegelapan yang tidak berujung. Wanita di kursi belakang duduk dengan tenang, tetapi kehadirannya seperti magnet yang menarik sesuatu dari kegelapan luar. Jalanan di depan tampak kabur, dan lampu-lampu angkot mulai berkedip aneh. Setiap kali Pak Sardi melirik kaca spion, ia merasa wanita itu bergerak sedikit, meski ia tidak melihatnya berpindah tempat. Keheningan di antara mereka menjadi lebih berat, seperti bayangan besar yang menekan dada Pak Sardi. Ia mulai berpikir bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia seperti sedang masuk ke dalam mimpi buruk yang hidup. Di tengah perjalanan, wanita itu mulai berbicara tanpa diminta. Suaranya seperti bisikan angin yang berlalu, tetapi setiap kata terdengar jelas di telinga Pak Sardi. Ia menceritakan sebuah rumah tua yang besar, yang pernah berdiri megah di Bukit Hitam. "Ada kebakaran," katanya dengan suara yang aneh, seolah ia sedang mengenang sesuatu yang sangat akrab. Pak Sardi menatap jalan sambil mendengarkan, tetapi kata-kata wanita itu seperti membawa gambar-gambar aneh ke pikirannya. Ia bisa melihat api yang menjilat dinding kayu, mendengar jeritan yang jauh, dan mencium bau asap yang pekat. Meskipun tidak ada apapun di sekelilingnya selain malam yang gelap. "Semua orang di dalam rumah itu, tidak ada yang keluar," lanjut wanita itu, suaranya seperti gema yang memantul di dalam pikirannya. Hati Pak Sardi berdegup kencang. Ia tidak tahu mengapa cerita wanita itu membuat tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah wanita itu tidak hanya menceritakan kejadian masa lalu, tetapi juga menghidupkan kembali tragedi itu di dalam angkotnya. Ketika ia melihat kaca spion, mata wanita itu bersinar samar, seperti bara api yang belum sepenuhnya padam. Udara di dalam angkot semakin dingin, meskipun jendela tertutup rapat. Pak Sardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia melirik kaca jendela, ia melihat embun mulai menutupi kaca. Namun, embun itu membentuk pola-pola aneh, seolah ada jari-jari tak terlihat yang menulis pesan. "Jangan ikuti dia." Tulisan itu muncul samar, membuat Pak Sardi terkejut. Ia menggosok kaca dengan tangannya, berharap itu hanya ilusi. Tetapi saat ia melihat lagi,
tulisan itu tetap ada, bahkan menjadi semakin jelas. Pak Sardi mulai merasa seperti angkotnya bukan lagi miliknya, melainkan berada dalam kendali sesuatu yang lain. Angin tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak diketahui, menimbulkan suara berbisik di telinganya. Kata-kata itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti peringatan yang mendesak. Pak Sardi mencoba tetap fokus pada jalan, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita di belakang dan tulisan misterius di jendela. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya penumpang ini? Dan mengapa ia merasa bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan cara yang mengerikan? Pak Sardi mengusap kaca depan angkot dengan punggung tangannya. Hujan deras mengguyur, tetapi anehnya air yang menetes di kaca terlihat merah pekat, seperti darah segar yang mengalir dari luka besar di langit. Ia mengucek matanya, mengira itu hanya pantulan lampu jalan atau efek cahaya malam. Namun, semakin ia melihat, semakin jelas cairan merah itu mengalir, meninggalkan jejak yang merayap seperti vena yang hidup. Hawa di dalam angkot semakin mencekam. Pak Sardi merasakan napasnya menjadi berat, seperti dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia melirik kaca spion dan melihat wanita itu. Ia hanya duduk diam, namun tatapannya kini terpaku padanya. Mata wanita itu terasa menusuk, seolah menyampaikan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Pak Sardi mencoba memfokuskan pandangan ke jalan lagi, suara seperti tetesan darah mulai terdengar dari atap angkot. Tetesan itu terdengar pelan, tetapi setiap bunyinya seperti berdentam langsung ke dalam dadanya. Ketika ia akhirnya memberanikan diri melihat ke kaca depan lagi, cairan merah itu telah memenuhi seluruh kaca, memaksanya berhenti. Dunia di luar menjadi gelap seperti lorong yang mengarah ke jurang. Saat angkot melaju ke dalam terowongan yang gelap, suasana di dalam kabin berubah menjadi semakin menyesakan. Lampu-lampu di dalam terowongan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding. Pak Sardi sesekali mencuri pandang ke kaca spion, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Wajah wanita itu berubah. Luka menganga terlihat di pipinya, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Pak Sardi menoleh ke belakang dengan cepat, tetapi wajah wanita itu sudah kembali seperti semula. Tidak ada luka, tidak ada darah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah, bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Namun, ketika ia kembali melihat spion, wajah itu muncul lagi, lebih menyeramkan. Mata wanita itu kini hitam legam, seperti jurang yang bisa menelan siapa saja yang melihatnya terlalu lama. Dalam kegelisahannya, Pak Sardi hampir menabrak dinding terowongan. Ia membanting setir dan melanjutkan perjalanan dengan tangan gemetar. Setiap kali ia melewati lampu di terowongan, wajah wanita itu berubah semakin buruk, seolah kegelapan mengukirkan luka baru setiap detiknya. Ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa wanita itu bukanlah manusia. Ketika angkot keluar dari terowongan, Pak Sardi memperhatikan bahwa jalanan sudah berubah. Lampu jalan berdiri seperti tiang gantungan tua, memancarkan cahaya redup yang dingin. Wanita itu masih duduk di tempatnya, tetapi Pak Sardi mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Tubuhnya tidak memantulkan bayangan di lantai angkot. Rasa dingin yang menusuk mulai menyelimuti tubuhnya. Ia memandang ke kursi wanita itu, memastikan lagi dengan cahaya dari lampu jalan. Bayangan dirinya jelas terlihat di lantai angkot, tetapi kursi wanita itu kosong dari pantulan apapun. Seolah-olah keberadaannya adalah ilusi, hanya cangkang tanpa jiwa. Pak Sardi mulai menggigit bibirnya sendiri untuk menahan rasa takut yang merayap perlahan. Saat angkot semakin jauh melaju, Pak Sardi merasakan angkotnya menjadi lebih berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Mesin menggeram dengan keras, seperti menolak untuk terus berjalan. Dengan perasaan penuh curiga, ia melirik ke belakang lagi. Wanita itu tetap duduk diam, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia merasa kursi-kursi lain juga terisi, meski tidak ada siapapun di sana. Hening tiba-tiba pecah oleh suara wanita itu. Dengan nada datar, ia mulai bercerita tentang sebuah rumah besar di Bukit Hitam, rumah yang pernah menjadi tempat tragedi. Mereka semua terbakar hidup-hidup, katanya. Suaranya terdengar hampa, seperti gema yang memantul dari sumur tua. Pak Sardi merasakan hawa dingin semakin menusuk tulang. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu seperti memanggil sesuatu dari kegelapan. Ia bercerita tentang keluarga yang terjebak dalam kobaran api, tentang jeritan anak kecil yang meminta tolong, dan tentang seseorang yang menonton dari kejauhan tanpa membantu. Pak Sardi mulai merasa mual.
Ia tidak tahu kenapa, tetapi kisah itu terasa terlalu akrab. Ingatannya mulai berputar-putar, mencari sesuatu yang ia tidak ingin ingat. Saat wanita itu berbicara, angkot terasa semakin dingin, dan kabut mulai memenuhi kabin. Pak Sardi mengerutkan kening. Kabut itu tidak berasal dari luar. Ia seperti keluar dari tubuh wanita itu sendiri. Dalam kebisuan mencekam itu, ia menyadari bahwa kisah Bukit Hitam tidak hanya kisah tragis biasa. Ada rahasia kelam yang ingin diungkapkan, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa ia terlibat di dalamnya. Pak Sardi melirik kaca spion lagi, dan tiba-tiba wanita itu tertawa. Suaranya tidak seperti suara manusia. Tawa itu terdengar seperti angin yang menerobos celah-celah jendela tua, seperti piring yang pecah di lantai tanpa alasan. Tawa itu berulang-ulang, menggema di dalam angkot hingga memenuhi setiap sudut ruang. Lucu sekali, kata wanita itu tiba-tiba, suaranya penuh ironi. Pak Sardi tidak tahu apa yang dimaksudkan wanita itu, tetapi tawa dan kata-katanya membuat darahnya berdesir dingin. Ia merasa seperti sedang diejek oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam daripada yang bisa ia pahami. Tawa itu seperti tidak berasal dari mulutnya, tetapi dari angkot itu sendiri, dari dinding, dari lantai, dari kursi-kursi yang kosong. Wanita itu berhenti tertawa, lalu menatap Pak Sardi. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Campuran kemarahan, kesedihan, dan penghinaan. Kamu tahu apa yang terjadi di Bukit Hitam, kan? Tanyanya dengan nada dingin. Pak Sardi hanya bisa terdiam. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang mengantar penumpang. Malam ini adalah malam penghakiman. Pak Sardi mulai merasa ada yang salah. Jalanan yang seharusnya dikenalnya seperti punggung tangannya kini berubah menjadi labirin asing. Aspal yang biasa ia lewati digantikan oleh jalan berbatu kasar, dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang seperti raksasa bisu. Daun-daunnya bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia bukan lagi di rute biasa. Angkotnya seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata menuju tempat yang tidak ia ketahui. Lampu depan angkot berusaha menerobos gelapnya malam, tetapi hanya memantulkan kabut yang semakin tebal, seolah-olah kabut itu menolak untuk ditembus. Suara deru mesin angkot berubah menjadi gumaman yang berat, seperti suara napas makhluk besar yang menguntit dari kegelapan. Pak Sardi menggenggam setir dengan erat, tangannya mulai berkeringat dingin. Ia melirik spion, dan untuk pertama kalinya, wanita itu tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti ejekan. Di kejauhan, jalan berbatu itu terlihat seperti ular yang meliuk-liuk ke arah tempat yang tak berujung. Pepohonan di sekelilingnya mulai bergerak mendekat, seperti mencoba menelan angkot. Pak Sardi menyadari bahwa ia bukan hanya tersesat. Ia telah melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Dunia di mana hukum manusia tidak lagi berlaku, dan hanya kegelapan yang berkuasa. Pak Sardi terus melirik kaca spion, mencoba membaca ekspresi penumpangnya. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Wanita itu terlalu diam, terlalu tak bergerak. Bahkan, ia menyadari bahwa dada wanita itu tidak naik turun. Ia tidak bernapas. Wajahnya yang sudah pucat kini tampak lebih menyerupai patung marmer, dingin dan tanpa kehidupan. Dengan gugup, Pak Sardi menoleh ke belakang untuk memastikan wanita itu masih di sana. Tetapi kini ia tampak lebih menyeramkan. Bibirnya yang pucat membiru, matanya kosong seperti lubang hitam yang menelan apa saja yang menatapnya terlalu lama. Hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti kabin angkot, membuat Pak Sardi gemetar hingga ke tulang. Ia memalingkan wajahnya, berharap semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pak Sardi mendengar suara napas dari kursi belakang. Bukan napas manusia, melainkan suara yang berat, seperti desah kematian yang menyeret dirinya di udara. Napas itu tidak berasal dari wanita itu, tetapi dari kegelapan yang sepertinya mengelilinginya. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari bahwa wanita itu mungkin sudah mati sejak awal. Dengan tangan gemetar, Pak Sardi memutuskan untuk menghentikan angkot. Roda berhenti berputar dengan suara berdecit keras. Tetapi anehnya, angkot itu tidak sepenuhnya berhenti. Ia masih terasa bergerak, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba membuka pintu depan untuk keluar, tetapi pintu itu tidak bergeming. Pak Sardi menarik tuas pintu dengan sekuat tenaga, tetapi pintunya tetap terkunci, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya dari dalam. Ia memukul kaca jendela,
Tetapi kaca itu hanya bergetar pelan, seolah terbuat dari baja yang tidak bisa dipecahkan. "Tolong!" serunya tanpa sadar, tetapi suara itu terpantul kembali kepadanya, seperti diejek oleh malam. Di belakangnya, wanita itu mengeluarkan suara kecil, hampir seperti tawa. Pak Sardi membalikkan tubuhnya dengan cepat, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan senyuman kosong. "Pintunya tidak akan terbuka," katanya perlahan. Suaranya seperti serpihan es yang menusuk gendang telinga. Dengan kalimat itu, Pak Sardi sadar bahwa ia terjebak, bukan hanya di dalam angkot, tetapi juga di dalam skenario yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, radio tua di dashboard angkot menyala dengan sendirinya, memancarkan suara yang menggelegar di keheningan. Awalnya hanya derau statis, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi suara seorang pria yang lirih. "Selamatkan aku." Suara itu terdengar seperti rintihan, penuh rasa sakit dan putus asa. Pak Sardi membeku. Siapa itu? Dari mana suara itu berasal? Suara itu terus berulang. Setiap kalimatnya seperti mencakar-cakar saraf Pak Sardi. "Selamatkan aku." Kemudian, suara itu berubah menjadi jeritan yang memilukan, seolah-olah seseorang sedang dibakar hidup-hidup. Pak Sardi menutup telinganya, tetapi suara itu masih terdengar, tidak dari radio lagi, tetapi dari dinding angkot, dari udara di sekitarnya. Ia merasa seperti dikepung oleh suara kematian. Lampu dalam angkot berkedip-kedip, dan Pak Sardi melihat wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Mereka semua meminta tolong," katanya sambil menunjuk ke radio. Pak Sardi ingin menghancurkan radio itu, tetapi tangannya gemetar. Jeritan pria itu semakin keras, hingga akhirnya terhenti dengan bunyi letusan, seperti api yang menghabisi sesuatu. Wanita itu tiba-tiba bergerak, untuk pertama kalinya sejak ia naik ke angkot. Ia membalikkan tubuhnya menghadap Pak Sardi, dan dengan suara yang datar tetapi menembus jiwa, ia berkata, "Kau tahu siapa aku, kan?" Pak Sardi menggelengkan kepala dengan bingung, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa wanita ini lebih dari sekadar penumpang. Tanpa peringatan, wanita itu mulai menunjukkan luka-luka di tubuhnya. Lengan dan kakinya penuh dengan bekas luka bakar yang menganga, dagingnya terlihat merah dan basah, seperti luka yang baru saja terbakar. "Aku adalah salah satu dari mereka," katanya dengan suara yang kini terdengar penuh amarah. Pak Sardi merasakan napasnya terhenti, seolah-olah gravitasi di dalam angkot berubah, menariknya lebih dalam ke tempat yang tidak ia pahami. Wanita itu mulai menjelaskan. Ia adalah korban tragedi Bukit Hitam, salah satu dari jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. "Kami semua terbakar," katanya, matanya penuh dengan kebencian dan kesedihan. "Dan kau?" Ia berhenti sejenak, menatap Pak Sardi dengan pandangan yang begitu tajam hingga membuatnya merasa telanjang. "Kau juga bagian dari kisah ini." Dengan kata-kata itu, angkot terasa seperti berubah menjadi peti mati berjalan, membawa Pak Sardi menuju kebenaran yang selama ini ia coba lupakan. Pak Sardi mengamati kaca spion dengan gelisah. Di tengah keremangan angkotnya yang hanya diterangi lampu jalan redup, ia mulai melihat bayangan-bayangan samar di kursi belakang. Mulanya hanya sekilas, seperti permainan cahaya, tetapi bayangan itu perlahan menjadi lebih jelas. Ada sosok-sosok yang duduk dengan kepala tertunduk, wajah mereka hampir tak terlihat, kecuali mata kosong yang menatap ke arahnya. Pak Sardi merasa tubuhnya merinding, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya. Namun, saat ia menoleh sebentar ke belakang, kursi belakang kosong. Kembali menghadap ke depan, kaca spion memantulkan sesuatu yang berbeda. Sosok-sosok itu kini menatap lurus padanya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan luka di pipinya, perlahan menggerakkan bibir, seperti ingin berbicara, tetapi suara apapun tidak keluar. Pak Sardi menggenggam setir lebih erat, berharap perjalanan ini segera berakhir. Sosok-sosok itu mulai bergerak mendekat, meski tubuh mereka tidak berpindah. Aura dingin menyelimuti angkot, seperti kabut yang tak terlihat. Di tengah deru mesin angkot, Pak Sardi mendengar suara berat dan samar, "Apa kau lupa siapa kami?" Suara itu bergema di seluruh angkot, membuat Pak Sardi ingin menghentikan kendaraan dan lari, tetapi tangan tak terlihat seolah memaku tubuhnya di kursi. Jalan yang ditempuh Pak Sardi mulai berubah. Semula jalanan kota yang sepi, kini menjadi jalan sempit yang dikelilingi hutan gelap. Pepohonan di kiri dan kanan tampak seperti bayangan raksasa yang melengkung,
seakan ingin menelan angkot. Pak Sardi merasa angkotnya melaju lebih lambat, meskipun ia telah menginjak pedal gas sekuat tenaga. Di depan, jalanan tampak memanjang tanpa ujung, seolah-olah membawanya lebih jauh ke kegelapan yang tak bertepi. Pak Sardi mulai mendengar suara samar, tangisan, tawa kecil yang menyeramkan, dan bisikan-bisikan tanpa arah. Angin dingin masuk melalui celah jendela yang tertutup rapat, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang mirip dengan bau rambut terbakar. Ia melirik kaca spion lagi, tetapi kini yang terlihat hanya kegelapan pekat. Lampu angkot yang seharusnya menerangi jalan malah seperti meredup, menciptakan bayangan panjang di sekitar kendaraan. Perasaan terjebak mulai menguasai dirinya. Waktu terasa melambat, dan suara-suara di sekitarnya semakin memekakkan telinga. Kau tak bisa pergi sebelum selesai. Suara wanita dari kursi belakang bergema. Pak Sardi menggigit bibir, mencoba fokus pada jalan. Tapi setiap kali ia merasa akan sampai di tikungan, jalan itu kembali lurus seperti semula. Angkotnya kini menjadi seperti kapal yang terombang-ambing di lautan kegelapan tanpa ujung. Suara wanita itu tiba-tiba memecah kesunyian. Kau tahu apa yang terjadi di Bukit Hitam, kan? Katanya dengan nada dingin. Pak Sardi terdiam, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak menjawab, tetapi rasa bersalah mulai merayap di dalam dirinya, seperti duri yang perlahan menusuk jiwanya. Wanita itu terus berbicara. Suaranya semakin dalam, seperti gema dari dasar sumur. Kau tahu lebih banyak daripada yang kau akui. Pak Sardi menggigit bibir, mencoba mengingat kembali. Namun, ingatannya kabur, seperti film lama yang diputar dengan gambar buram. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi pikirannya, sesuatu yang sengaja ia lupakan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawabnya dengan suara bergetar. Tapi kata-katanya terdengar seperti kebohongan bahkan untuk dirinya sendiri. Wanita itu tertawa kecil. Tawa yang menggema seperti piringan yang berputar terbalik. Dari kaca spion, Pak Sardi melihat wanita itu kini menatapnya dengan senyum dingin. Kau yang memulai ini, katanya, dan kau yang harus mengakhirinya. Kata-kata itu menusuk hati Pak Sardi, membuatnya merasa semakin kecil. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah ia lakukan, tetapi perasaan bersalah itu terus menghantuinya, menindihnya dengan berat yang tak tertahankan. Pak Sardi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jalanan yang ia lalui mulai berubah menjadi pemandangan yang asing. Rumah-rumah tua dengan arsitektur yang sudah usang muncul di kiri dan kanan, dihiasi oleh lentera minyak yang berkelap-kelip. Ia mengenali pemandangan ini dari berita lama tentang Bukit Hitam, tetapi saat itu semuanya telah menjadi reruntuhan. Sekarang, tempat itu tampak hidup kembali, seperti ia melangkah masuk ke masa lalu. Di kejauhan, ia melihat cahaya oranye yang berkobar-kobar. Semakin ia mendekat, ia sadar itu adalah api. Angin malam membawa aroma kayu terbakar yang semakin tajam. Pak Sardi tertegun melihat rumah besar yang dikelilingi oleh api besar, sama seperti yang ia lihat di berita tragedi Bukit Hitam. Di depan rumah itu, ia melihat bayangan wanita muda yang memandang langsung ke arahnya, seolah-olah menunggunya untuk bertindak. Pak Sardi ingin menghentikan angkot, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat oleh rantai tak terlihat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kembali ke malam tragedi itu. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi ia merasa ini adalah kesempatan baginya untuk menghadapi kebenaran yang telah lama ia hindari. Kau harus masuk, suara wanita itu bergema di pikirannya, membuatnya tak punya pilihan selain mengikuti arahnya. Pak Sardi keluar dari angkot dengan tubuh gemetar. Ia mendekati rumah yang terbakar, langkah-langkahnya terasa berat seperti membawa seluruh beban dosa. Wanita itu kini berdiri di dekat pintu, menunjuk ke dalam. Hentikan siklus ini, katanya dengan nada tegas, matanya yang kosong kini penuh dengan api dendam yang membara. Pak Sardi tahu ia tidak bisa mundur lagi saat memasuki rumah, panas yang menyengat langsung menyambutnya. Dinding-dinding penuh asap seolah bergerak, menciptakan ilusi wajah-wajah yang berteriak minta tolong. Suara tangisan terdengar dari berbagai sudut, memohon bantuan. Pak Sardi melihat sosok-sosok samar korban tragedi itu, terjebak dalam kobaran api yang tak pernah padam. Di tengah semua ini, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Wanita itu muncul di hadapannya. Wajahnya berubah menjadi lebih damai. Kau harus menyelesaikan apa yang telah kau mulai, katanya. Pak Sardi,
Dengan hati yang berat, menutup matanya dan berdoa. Ia melangkah lebih dalam ke dalam kobaran api, merasakan panas yang tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga dosa-dosanya. Dengan langkah terakhirnya, ia mendengar suara-suara mulai mereda, seolah-olah siklus itu akhirnya terputus. Saat berada di tengah kobaran api yang tak nyata namun terasa begitu nyata, kenangan yang selama ini terpendam dalam pikiran Pak Sardi muncul dengan kejelasan mengerikan. Ia mengingat malam saat ia sedang mengemudi di dekat Bukit Hitam, membawa sebuah tumpukan barang ilegal untuk seseorang yang ia bahkan tak tahu namanya. Malam itu, ia melihat percikan api kecil dari salah satu petasan yang tak sengaja ia buang sembarangan. Ia tak peduli saat itu, mengira semuanya akan padam dengan sendirinya. Namun kini, di tengah kepungan api, ia sadar percikan itu adalah awal dari tragedi besar yang membakar rumah besar di Bukit Hitam, mengurung keluarga yang tinggal di dalamnya. Bayangan anak-anak yang menangis dan wanita yang memohon ampunan menghantui pikirannya. Ia menyadari, keputusannya untuk tidak menghentikan angkot dan memeriksa percikan api kecil itu telah menjadi alasan sebuah keluarga kehilangan nyawa. Hatinya seperti dihancurkan oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Wanita di kursi belakang angkot itu kembali muncul di hadapannya, tetapi kali ini dengan luka yang terbakar di seluruh tubuhnya. "Kau tahu sekarang," katanya dengan suara yang bergema seperti teriakan dari jurang dalam. "Apa kau mengira api kecil tak akan membawa kehancuran? Apa kau mengira kami akan melupakan itu?" Pak Sardi berlutut di lantai angkot, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang menudingnya, mata mereka menyala seperti bara api. Pak Sardi mencoba mengendalikan angkotnya, tetapi setiap sudut kendaraan mulai dilahap oleh api. Dashboard meleleh menjadi cairan merah menyala, dan kaca jendela bergetar seperti membran tipis yang hampir pecah. Namun, tubuhnya tetap utuh. Meski panas itu terasa menembus ke tulang-tulangnya, seperti ada bara yang menyala di dalam dirinya. Ia merasakan dosa-dosanya menjadi bahan bakar kobaran ini. Di luar, jalanan berubah menjadi sungai lava, memantulkan bayangan angkot yang terbakar. Teriakan dan isak tangis terus terdengar, tetapi kali ini terdengar dari dalam dirinya sendiri. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion, wajah yang berubah menjadi hitam penuh abu, matanya kosong seperti arang yang terbakar habis. "Kau harus menanggungnya." Suara wanita itu kembali terdengar, menggema dari setiap sudut angkot. Angkot terus melaju di atas sungai api, tetapi tubuh Pak Sardi terasa seperti kian terikat oleh berat yang tak terlihat. Ia sadar bahwa ini bukan hanya soal menebus dosa. Api ini adalah refleksi jiwanya yang kini terbakar oleh penyesalan. Namun, di tengah panas itu, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Harapan kecil yang menyelinap di antara kobaran. Mungkin, jika ia menyelesaikan perjalanan ini, ia akan menemukan kelegaan. Pak Sardi tiba-tiba menemukan dirinya di dalam rumah yang terbakar. Api ada di mana-mana, tetapi tak melukai tubuhnya. Di ruang tamu, ia melihat semua korban tragedi itu berdiri diam, memandangnya dengan tatapan yang bukan marah, tetapi penuh kesedihan. Seorang anak kecil mendekatinya, wajahnya berjelaga, dan tangan kecilnya menyentuh kaki Pak Sardi. "Kenapa kau tidak menghentikannya?" tanya anak itu dengan suara polos namun menusuk. Pak Sardi ingin menangis, tetapi air mata terasa tertahan oleh rasa malu yang mendalam. "Aku tidak tahu, aku tidak berpikir," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, arwah-arwah itu tidak memarahinya. Mereka hanya berdiri, menunggu sesuatu dari dirinya. Wanita yang menjadi penumpangnya muncul lagi, tetapi kali ini, wajahnya terlihat lebih damai. "Kami tidak menginginkan balas dendam," katanya. "Kami hanya ingin kau mengakui apa yang telah kau abaikan." Dalam keheningan yang mengerikan itu, Pak Sardi akhirnya menundukkan kepala. "Aku salah," katanya. "Aku terlalu egois, terlalu takut untuk bertanggung jawab. Aku minta maaf." Suaranya pecah, tetapi arwah-arwah itu tetap berdiri tanpa suara. Perlahan, api di sekitar mereka mulai meredup, seolah-olah permintaan maafnya telah mengurangi beban mereka. Namun, ia tahu penebusan ini belum selesai. Pak Sardi berlutut di tengah puing-puing rumah. Tubuhnya gemetar. Ia memandang arwah wanita itu yang kini berdiri di depannya dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi dipenuhi luka bakar. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. Ia merasakan air matanya mengalir deras. Pak Sardi berjanji, dengan tulus, untuk mendoakan mereka setiap malam,
untuk memastikan jiwa mereka tidak terlupakan. Wanita itu mulai memudar, seperti kabut yang diterpa sinar matahari. "Kau telah menghentikan siklus ini," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Pak Sardi merasa dadanya lebih ringan, tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa kehilangan yang menyakitkan. Arwah-arwah lainnya mengikuti jejak wanita itu, menghilang satu persatu hingga hanya tersisa dirinya sendiri di rumah yang kini kembali sunyi. Saat ia berjalan keluar dari rumah itu, langit malam terlihat lebih terang dan udara terasa lebih sejuk. Namun, ia tahu, luka di hatinya tidak akan sembuh sepenuhnya. Penebusan ini bukan akhir, melainkan awal dari hidupnya yang baru, hidup yang akan ia habiskan untuk menebus kesalahannya. Pak Sardi terbangun di kursi kemudi angkotnya. Tubuhnya terasa lelah seperti baru saja melewati mimpi buruk yang nyata. Ia mendapati dirinya berada di halte yang sama seperti awal perjalanan, tetapi kali ini suasananya berbeda. Udara terasa lebih ringan, dan kegelapan malam tidak lagi terasa menakutkan. Ia melirik ke belakang, memastikan kursi angkotnya benar-benar kosong. Namun, saat ia melihat kaca spion, ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Tulisan embun muncul perlahan, membentuk kata-kata, "Terima kasih, Pak Sardi." Ia merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan yang mendalam. Ia menyentuh kaca spion itu, seolah-olah ingin memastikan pesan itu nyata. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya, meskipun air matanya tak bisa dibendung. Saat mesin angkot menyala dan ia mulai melanjutkan perjalanan, perasaan dingin masih terasa di udara. Ia tahu malam ini akan menghantui pikirannya selamanya, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Di setiap perjalanan berikutnya, ia berjanji akan menjadi lebih dari sekadar sopir angkot. Ia akan menjadi seseorang yang membawa hidup, bukan kematian.